Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Dewi Maharani dari kelas Manajemen Reguler Sumber Daya Manusia semester 5 di Universitas Muhammadiyah Cirebon ingin mereview jurnal pelajaran manajemen kewirausahaan, yaitu jurnalnya tentang pengembangan UMKM melalui digitalisasi teknologi integrasi akses permodalan. Nah, reviewnya yang pertama itu tentang latar belakangnya ini berisi usaha mikro kecil menengah atau UMKM memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia dan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil menyebabkan UMKM bisa dengan fleksibel menyesuaikan dan menjawab kondisi pasar yang terus berubah-ubah. Pinjaman perbankan diberi kepada UMKM masih didominasi oleh usaha menengah, diikuti oleh usaha kecil. Bagian terkecil diterima oleh usaha mikro. Padahal usaha ini dihuni oleh UMKM sebesar 84,5%. Nah, saat itu karena kebanyakan yang tidak meminjam ke bank menjadikan kinerja UMKM dan beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan kontribusi UMKM khususnya di sektor mikro terhadap pembentukan produk domestik bruto atau PDB mengalami peningkatan. Perkembangan dari tahun ke tahunnya juga cukup menyenangkan atau menggembirakan. Lalu terlebih di era digitalisasi saat ini, pelaku usaha seharusnya dapat lebih mengefisienkan biaya promosi melalui promosi secara online. Kegiatan keadaan ini belum dapat termanfaatkan dengan baik oleh pelaku UMKM, khususnya UMKM yang ada di desa-desa. Nah, oleh sebab itu perlu adanya pendampingan pengembangan jejaring pemasaran online kepada pelaku UMKM di desa. Perkembangan UMKM-nya itu yang diteliti di jurnal ini di Kabupaten Cirebon. Nah, pada tahun-tahun tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan. Terus jumlah UMKM yang tersebar di wilayah Kabupaten Cirebon khususnya tahun 2018 sesuai dengan jurnal sebanyak 31.034 unit. Keterbatasan dalam penggunaan teknologi menyebabkan UMKM yang tidak mampu bersaing dengan pelaku usaha lain baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan peningkatan jejaring bisnis dan akses permodalan untuk UMKM. Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah dengan melaksanakan program pendampingan pengembangan UMKM melalui digitalisasi teknologi dan integrasi akses permodalan. Melalui pendampingan ini dapat meningkatkan pemasaran produk dan akses permodalan bagi pelaku UMKM di Desa Sindangkasih Kabupaten Cirebon utamanya yang ada di penelitian ini, ada di jurnal ini. Nah, tujuan program kegiatan ini itu meningkatkan kesadaran, teknik pemasaran produk, distribusi barang hasil produk pelaku, serta pengetahuan akses permodalan UMKM dalam perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0. Nah, manfaatnya juga dari kegiatan tersebut untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM untuk mendistribusikan dan mempromosikan hasil produksinya sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, serta menjaring relasi yang kuat untuk akses permodalan bagi pelaku UMKM yang ada di Desa Sindangkasih Kabupaten Cirebon. Nah, review adalah menggunakan metode PLA atau sama dengan Participatory Learning and Action. Nah, merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar tentang suatu topik, pengolahan, pemeliharaan, dan masih banyak lagi. Nah, setelah itu diikuti oleh aksi atau kegiatan yang nyata yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat tersebut. Lalu review yaitu pengembangan yang dilakukan di Desa Sindangkasih pada tahap awal. Pertama, pada tahap awal itu sosialisasi mengenai perkembangan teknologi bagi pelaku UMKM. Kegiatan ini dilakukan dengan penyampaian materi mengenai teknologi pemasaran yang berkembang saat ini. Kemudahan teknologi menyebabkan peningkatan penjualan produk dengan memberikan beberapa contoh usaha yang sudah berkembang yang ada di sekitar wilayah Cirebon. Selain itu diberikan juga sosialisasi mengenai contoh kemasan produk yang digemari masyarakat itu kayak gimana aja. Terus kemajuan teknologi saat ini memudahkan
memudahkan pelaku usaha untuk membuat produk yang lebih efektif, efisien, serta ramah lingkungan. Nah, kegiatan ini itu berhasil menumbuhkan motivasi pelaku UMKM untuk lebih berinovasi lagi dan mengembangkan produk yang sudah ada. Lalu tahap kedua, pelatihan mengenai kemasan produk yang lebih modern dan lebih diminati masyarakat saat ini itu kayak gimana aja. Nah, dalam tahap ini pelaku UMKM langsung diberikan pelatihan untuk membuat desain kemasan, merek dagang, dan komposisi yang tepat dalam pengemasan produknya. Selain itu, mereka juga dibekali dengan praktek langsung penjualan produk online maupun offline, khususnya online dalam simulasi kasus. Nah, sehingga setelah produknya sudah jadi, dapat langsung bisa dipasarkan baik secara offline maupun online. Nah, kegiatan ini berhasil mengubah beberapa produk UMKM yang tadinya tidak dikemas secara efisien menjadi lebih efisien dan bernilai jual lebih tinggi. Lalu ada tahap ketiga. Dalam tahap terakhir ini, pelaku UMKM diberikan pelatihan mengenai perencanaan usaha, mulai dari menghitung biaya produksi, harga pokok produksi, biaya investasi hingga laba yang diinginkan, sehingga mereka dapat membuat sebuah perencanaan bisnis yang baik. Nah, implikasi dari kegiatan ini adalah pelaku UMKM dapat membuat laporan keuangan sederhana bagi kegiatan usahanya, sehingga dapat menarik investor atau debitur untuk memberikan modal kepada pengembangan usaha yang mereka jalani saat ini. Lalu UMKM di Kabupaten Cirebon atau di lembaga yang terkait itu pengembangannya kapasitas UMKM-nya dapat berjalan dengan efektif. Dibutuhkan program lanjut secara kontinu, secara berlanjut. Nah, sehingga mengarah pada peningkatan kapasitas UMKM baik dalam bentuk peralatan maupun akses permodalan, serta fasilitasi promosi melalui pameran tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Nah, ada lagi itu perlu dihasilkan program pengembangan UMKM tenan melalui teknologi informasi yang didukung oleh elektronik marketing berbasis web. Pelaku UMKM berhasil membuat produk sesuai dengan permintaan pasar, peningkatan teknik pemasaran produk UMKM melalui pemasaran online dan pemasaran offline dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini, sehingga biaya pemasaran jadi lebih efektif dan efisien. Lalu peningkatan distribusi barang hasil produksi di UMKM Sindangkasih, terus peningkatan akses permodalan oleh pelaku UMKM di Desa Sindangkasih yang tadinya masih skala kecil, dengan kemudahan akses permodalan ini jadi lebih berkembang tingkat skala produksinya. Perlu dukungan dari semua dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon atau lembaga terkait sehingga pengembangan kapasitas UMKM tenan dapat berjalan dengan efektif. Lalu dibutuhkan program lanjutan mengarah pada peningkatan kapasitas UMKM tenan baik dalam bentuk peralatan maupun akses permodalan serta fasilitasi promosi melalui pameran. Lalu yang terakhir, sarannya perlu dihasilkan program pengembangan UMKM tenan melalui teknologi informasi atau bisa menggunakan marketplace. Oke, segitu dulu review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.